Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Mas, nasionalisme seperti itu bisa luntur, ya. Nasionalisme rasa cinta kepada tanah air, menghormati pejabat, menghormati pemerintah itu bisa luntur secara pelan-pelan kalau ketidakadilan itu dibiarkan tumbuh. Kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan terus tumbuh. Orang akan luntur. Untuk apa nasionalisme seperti ini? Saya kabur aja ke luar negeri. Lah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Mau kabur aja lah, nggak balik lagi. Mau kabur aja lah, nggak balik lagi. Jangan dijawab dengan mengatakan kabur aja, sudah itu nggak usah kembali, ngapain lu gitu. Nah itu pernyataan jawaban yang sangat jahat. Mas, terkait dengan ada kampanye kabur aja dulu, Mas, itu gimana? Apa? Kabur aja dulu ada kampanye. Lah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Mau kabur aja lah, nggak balik lagi. Mau kabur aja lah, nggak balik lagi. Kabur aja dulu itu ya harus dimaknai orang ingin mencari keadilan susah di dalam negeri. Jangan dijawab dengan mengatakan kabur aja, sudah itu nggak usah kembali, ngapain lu gitu. Nah itu pernyataan jawaban yang sangat jahat. Karena saya anggap pertanyaan biasa aja, pengen nanya tanya tagar, saya nggak ngerti tagar apa, karena kan saya di Kementerian Tenaga Kerja kan lagi fokus kerja, nggak ngurusin tagar. Makanya saya bilang saya nggak ngurusin tagar, mau kabur aja, saya bilang jam balik lagi ya, saya gituin. Saya maklum kalau ada orang mengatakan kabur aja dulu, di sini sulit, di sini banyak koruptornya dan sebagainya. Itu seharusnya direspon dengan baik, bukan diejek. Kita mau kabur aja cari hidup lalu nggak boleh pulang. Itu jawaban yang sangat tidak bijaksana. Gini, jangan sampai nanti kawan-kawan yang pergi keluar sana semangatnya pergi gitu ya, pas nggak mampu pulang bikin video tuh, Pak pemerintah tolong kami Pak, kami nggak bisa pulang Pak. Banyak penanganan itu. Nah itu karena di dalam negeri sendiri nggak kita bisa ngurus. Nah dari waktu ke waktu kita katakan itu, tetapi tetap saja orang merasa apa yang bisa kita dapat dari dalam negeri ini. Ada berapa puluh ribu ini tenaga kerja kita yang terjaring mafia-mafia tenaga kerja. Yang saya ketahui sampai dengan akhir tahun 2023, berapa jumlah warga negara Indonesia, pekerja migran Indonesia di luar negeri? Itu jumlahnya 9 juta orang. 4,5 juta di antara mereka itu ilegal. Kabur dari dalam negeri ke luar negeri karena mempertarungkan hidup di sana. Di Indonesia nggak bisa hidup, dia lari ke Malaysia, istrinya ditinggal. Dia merawat anak orang di luar negeri, anaknya sendiri tidak ada yang merawat di dalam negeri. Ada yang mempertaruhkan nyawa di tengah lautan karena menjadi pekerja-pekerja kapal layar. Lalu kalau mati tinggal dilempar ke laut. Anda tanya ke orang NTT, berapa setiap hari mayat orang NTT dikirim dari luar negeri, disiksa dan sebagainya karena mereka kabur dari dalam negeri untuk mencari hidup di luar negeri. Nah itu kalau negara tidak menyediakan hal seperti itu, ya orang ya kabur aja kan gitu kan. Jadi itu pernyataan keras dari masyarakat, kabur aja dulu daripada pemerintahnya kayak gini kan gitu. Negara ini kan selalu untuk menjaga warga negaranya, dan kita ini sedang membangun bagaimana lapangan pekerjaan itu ada. Nah inilah tugas kita negara, menyediakan lapangan pekerjaan untuk mereka. Makanya Pak Prabowo selalu menyampaikan, kita punya anggaran nanti, kita akan investasikan buat lapangan pekerjaan. Akan dibangun di Pantura 13 kota baru, di mana akan menciptakan lapangan kerja 3 juta orang bekerja. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Dan itu sedang dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah itulah tadi yang dimaksud, jangan sampai orang-orang kita yang hebat-hebat ini malah stay di negara lain. Di sana pajak besar loh, belum tentu kehidupan kulturnya sama dengan kita. Kita di sini tuh ikhlas membayar pajak karena kita dapat hasilnya. Sementara kalau di Indonesia ada sentimen bahwa kelas menengah terutama ya, kelas menengah itu yang paling
banyak menyumbangkan pajak melalui pajak penghasilan dan tentunya PPN juga yang baru aja naik jadi 12% itu kebanyakannya dari konsumsi kelas menengah. Nah, tapi kelas menengah ini yang paling nggak dapat apa-apa. Jadi banyak program seperti bantuan BLT dan makan bergizi gratis dan seterusnya itu kan tidak menyasar kelas menengah. Sebelumnya saya mau menyambut undangannya Bang Noel untuk memberikan masukan dan kritikan. Jadi yang terbaru ini kritikannya adalah pemotongan anggaran itu kok sampai mepet ke hal-hal yang esensial. Salah satunya mengancam kenaikan UKT untuk mahasiswa. Ini problem besar. Kenapa? Karena saat ini partisipasi realitas sekarang pun belum dipotong nih anggaran. Partisipasi anak usia kuliah itu cuma 30% yang beneran kuliah. Jadi kurang dari sepertiga talenta kita itu berkuliah bahkan. Nah, yang sudah kuliah pun punya ijazah S1, D1, D2, D3 dan sebagainya, itu masih belum terserap lapangan kerja formal. Jadi yang paling perlu dibenahi di Indonesia itu sebetulnya lapangan kerja formal untuk yang berpendidikan tinggi. Ya, kalau boleh jujur, saya dapat beasiswa di Singapura dan kalau saya nggak dapat beasiswa itu, saya kemungkinan putus kuliah. Makanya ini saya concern besar dengan kenaikan UKT, resiko kenaikan UKT ini saya kritik tadi itu ya. Jadi Anda bisa bilang negara lain yang menyelamatkan pendidikan Anda dong ya? Iya, waktu itu belum ada LPDP juga gitu. Jadi saya juga agak concern kalau sampai LPDP dan beasiswa yang lain yang membantu talenta kita untuk maju ke tingkat global itu juga kena pemangkasan anggaran. Itu sangat-sangat concerning sekali. Termasuk Olimpiade. Saya dulu alumni Olimpiade Matematika dan tahun ini terancam tidak bisa berangkat loh. Adik-adik saya itu tidak bisa berangkat karena pendanaan untuk memberangkatkan tim Olimpiade Matematika, Fisika, Kimia, Komputer dan sebagainya itu dipangkas 90% kalau nggak salah pemangkasannya. Ini tentunya menjadi catatan bagi pemerintah ya. Gini loh, Mas, negaranya dibangun dengan nasionalisme, rasa cinta kepada bangsa dan negara ini. Karena apa? Karena nasib sejarah dan tujuan yang sama. Kita akan hidup bersama secara adil di negara ini. Kalau mau miskin, ayo miskin bersama. Gitu. Agar apa? Bahwa kemiskinan itu bukan karena kejahatan dilakukan oleh pengusaha, tapi penguasa. Tetapi karena kita belum mampu menggunakan sumber daya alam. Nah, nasionalisme seperti itu bisa luntur, ya. Nasionalisme, rasa cinta kepada tanah air, menghormati pejabat, menghormati pemerintah itu bisa luntur secara pelan-pelan kalau ketidakadilan itu dibiarkan tumbuh. Kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan terus tumbuh. Orang akan luntur. Untuk apa nasionalisme seperti ini? Saya kabur aja ke luar negeri. Atau kalau yang ekstrim, seperti di Korea, dilawan, masuk penjara pemerintahnya. Seperti di mana itu Bangladesh diusir pemerintahnya, di Syria diusir kan gitu. Nah kita nih baik-baik gitu. Saya cari di dalam nggak bisa ya, kabur aja dah dulu gitu. Itu kan sebenarnya pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Di dalam NU itu jangan melakukan pemberontakan yang menyebabkan negara macet sehingga rakyat lebih sengsara. Kan itu jawaban yang netral daripada ngusir orang. Nah, akumulasi dari ketidakpuasan seperti itu memang bisa pada akhirnya membuka pintu dengan cara-cara yang tidak wajar pada akhirnya. Nah, oleh sebab itu harus dimaklumi dan difahami. Bukan dimusuhi orang mengatakan gitu. Itu harus dianggap sebagai masukan bagaimana nih sebaiknya negara kita kelola bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi kita saksikan ya sebuah video di mana ada respon dari beberapa menteri Pak Prabowo mengenai isu yang sedang viral saat ini ya, yaitu tagar kabur aja dulu. Di mana respon dari beberapa menteri Pak Prabowo ini cukup mengecewakan ya, karena ya menurut saya ya responnya kurang tepat dan kurang bijak lah. Ada juga Menteri Tenaga Kerja yaitu Bang Noel yang merespon dengan mengatakan ya kalau mau kabur aja, kalau bisa nggak usah kembali lagi. Dan juga Menteri Bahlil Lahadalia yang merespon dengan mempertanyakan ya kalau kalian mau kabur ya kami mempertanyakan nasionalisme Anda di mana. Ini kan sebuah respon-respon yang sangat kurang bijak lah dari seorang menteri, dari seorang pejabat publik yang menanggapi isu yang sedang meresahkan para masyarakat Indonesia ya. Dan hal tersebut ditanggapi oleh Profesor Mahfud MD dengan sangat lugas dan juga sangat tepat ya. Dan saya juga sangat setuju sekali dengan beberapa pendapat dari Prof Mahfud MD mengenai tagar kabur aja dulu ini. Dan kalau menurut saya ya,
sebagai seorang pejabat publik, sebagai seorang menteri, sebagai seorang wakil menteri, harusnya bisa lebih baik lagi, bisa lebih tepat lagi menanggapi soal isu-isu di berbagai kalangan masyarakat ya. Apalagi ini kan mengenai isu tagar kabur aja dulu, ini adalah soal kekecewaan generasi Gen Z, generasi milenial, para anak-anak muda yang merasa susah mencari kerja, susah untuk melihat masa depan di Indonesia, sehingga mereka berpikiran ya untuk kabur aja dulu lah ke luar negeri supaya bisa memperbaiki kehidupan, bisa memperbaiki masa depan. Karena ya di sini sangat susah sekali untuk mencari pekerjaan, lapangan kerjanya sangat sedikit, jikapun ada pekerjaan syarat-syaratnya wah kadang di luar nalar. Dan apalagi untuk melihat masa depan, orang mau mencari pekerjaannya saja susah, gimana mau melihat masa depan. Jadi ya kami ini para generasi muda ini seperti kehilangan harapan lah. Harusnya para menteri-menterinya Pak Prabowo, para wakil menterinya ini merespon isu ini dengan memberikan jawaban-jawaban yang menumbuhkan harapan, menumbuhkan semangat. Jangan malah diledek. Ya kalau mau pergi pergi aja. Kalau perlu nggak usah kembali lagi. Itu kan sebuah jawaban yang kelas wakil menteri loh. Masa jawabannya menanggapi isu publik seperti itu? Dan yang lebih anehnya lagi, Pak Menteri Bahlil Lahadalia yang malah mempertanyakan, kalau kalian pergi, kalau kalian kabur, saya malah mempertanyakan nasionalisme kalian. Gimana nasionalisme kalian? Bagaimana kami ingin menumbuhkan rasa nasionalisme, sedangkan para pemerintahan tidak memberikan keadilan kepada kami, pada generasi Gen Z, kepada generasi milenial. Harusnya kan di mana-mana itu penuhi dulu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baru tercipta persatuan Indonesia. Orang keadilannya sudah tidak terpenuhi, kok mau meminta persatuan dan rasa nasionalisme? Rasa nasionalisme itu akan hilang dengan sendirinya jika pemerintah, jika negara tidak bisa memberikan rasa keadilan, kesejahteraan, pengangguran di mana-mana, mau cari kerja susah, yang sekolah bantuannya terkena imbas pemotongan anggaran, yang kuliah dana UKT-nya meningkat. Di mana keadilannya, di mana? Janganlah membahas soal nasionalisme. Semua rakyat Indonesia itu pasti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, tetapi semua itu perlahan-lahan akan hilang jika negara, jika pemerintah tidak memberikan keadilan, tidak memberikan kesejahteraan. Kalau negara dan pemerintah memberikan kesejahteraan dan keadilan, nasionalisme itu akan tetap terjaga, nasionalisme itu akan tetap tumbuh. Tidak perlulah seolah-olah menganggap orang-orang yang ingin pergi ke luar negeri itu tidak memiliki jiwa nasionalisme. Karena jiwa nasionalisme itu saya yakin di dalam diri mereka yang ingin pergi ke luar negeri itu pasti akan selalu ada. Hanya saja mereka pesimis dengan pemerintahan ini. Mereka pesimis dengan masa depan di negara ini. Makanya mereka kesampingkan dulu soal nasionalisme. Yang penting kami bisa kerja, yang penting kami bisa menata masa depan. Jika semua sudah tertata dengan baik, mungkin ya mereka nanti akan pulang ke Indonesia dengan sudah membawa masa depan yang baik, penghasilan yang besar. Gak mungkin lah kalau mereka tidak memiliki jiwa nasionalisme. Orang-orang yang kerja di luar negeri itu tidak mungkin mengawasi negara ini dari jauh. Sedangkan mereka itu yang kerja di luar negeri masih saja mengawasi negara ini, masih mengikuti isu-isu yang sedang terjadi di negara ini, masih ikut mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Berarti kan mereka masih memiliki jiwa nasionalisme. Sangat salah sekali jika orang-orang seperti mereka malah dipertanyakan nasionalismenya. Dan untuk apa juga mempertahankan nasionalisme jika bertahan di negara ini dengan perut kosong, dengan pengangguran, dengan biaya kuliah yang meningkat. Kalau pemerintahan sudah memberikan kesejahteraan, memberikan keadilan, saya yakin pasti jiwa nasionalisme, soal nasionalisme itu akan selesai dengan sendirinya. Itu akan terpenuhi dengan sendirinya. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal tanggapan-tanggapan dari menteri-menterinya Pak Prabowo ini mengenai isu kabur aja dulu? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.